Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'a wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi washabihi wasallim taslima bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita berkesempatan kembali membahas soal SKB bab akidah akhlak dan pembahasannya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar apa? Tentu saja agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada pembahasan soal ataupun kepada soal nomor 1. Sabar merupakan usaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini merupakan pengelompokan sabar di kalangan sufi kecuali A. Sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya. B. Sabar dalam menjauhi segala larangannya. C. Sabar menerima segala cobaan yang menimpa dirinya. D. Sabar dalam mencari kebutuhan hidup yang diperlukan. Dan E. Sabar menjalani cobaan dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawaban yang tepat, nomor 1 adalah D. Pembahasannya, sabar merupakan usaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini merupakan pengelompokan sabar di kalangan sufi kecuali sabar dalam mencari kebutuhan hidup yang diperlukan. Kita lanjut soal nomor 2. Proses setan mempengaruhi manusia menurut Ibnu Qayyim sebagai berikut. A. Ingatan, lintas pikiran, gagasan, kepribadian, kemauan, tekad. B. Lintas pikiran, ingatan, gagasan, tekad, kemauan, kepribadian. C. Lintas pikiran, kemauan, gagasan, kepribadian, ingatan, tekad. D. Gagasan, lintas pikiran, ingatan, kepribadian, kemauan, tekad. Dan E. Lintas pikiran, ingatan, gagasan, kepribadian, kemauan, tekad. Baik, untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C. Pembahasannya, lintas pikiran, setan membuat manusia sibuk memikirkan yang sudah terjadi dan membuatnya berandai-andai. Kemauan membuat manusia memikirkan hal-hal keji dan haram, baik ia menginginkan karena hawa nafsunya. Gagasan membuat manusia memikirkan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal, yaitu semisal ide-ide yang tak berguna. Kepribadian menghayal dan berangan-angan yang tidak mungkin terjadi, misalnya mengangankan andaikan dirinya seorang nabi atau hal-hal yang mustahil. Ingatan membuat manusia memikirkan kejadian yang belum terjadi, lalu dia mengandai-andai seandainya nanti terjadi lalu bagaimana. Tekad membuat manusia memikirkan berbagai perkara batil, misalnya ia memikirkan bagaimana rasanya minum khamar dan lain-lain. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C. Lintas pikiran, kemauan, gagasan, kepribadian, ingatan, dan tekad menurut Ibnu Qayyim. Kita lanjut soal nomor 3. Kualitas akhlak manusia sangat dipengaruhi 4 perangkat. Kualitas akhlak manusia sangat dipengaruhi 4 perangkat, yaitu A. Kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan syahwat, keseimbangan. B.
kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pengaruh. C. Kekuatan diri, kekuatan lingkungan, kekuatan alam, keseimbangan. D. Hati nurani, hawa nafsu, akal pikiran, fisik. Dan E. Pendidikan ekonomi, penahanan kekuatan. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah D. Pembahasannya, kualitas akhlak manusia sangat dipengaruhi 4 perangkat, yaitu hati nurani, hawa nafsu, akal pikiran, dan fisik. Kita lanjut soal nomor 4. Menurut riwayat yang kuat bahwa munculnya istilah ahli sufah adalah diberikan kepada A. Orang yang berjalan dari masjid ke masjid. B. Orang yang tinggal di serambi masjid pada zaman Rasulullah. C. Orang yang giat berdakwah di masjid-masjid. D. Orang yang peduli dengan pembangunan masjid. Dan E. Orang yang suka di masjid. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah B, yaitu orang yang tinggal di serambi masjid pada zaman Rasulullah. Pembahasannya, menurut riwayat yang kuat bahwa munculnya istilah ahli sufah adalah diberikan kepada orang yang tinggal di serambi masjid pada zaman Rasulullah. Kita lanjut soal nomor 5. Orang yang mengikuti jalan tasawuf pada intinya adalah ingin mensucikan dirinya dari dosa. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata sofa atau sufi, yang artinya A. Sederhana, B. Tanpa berkeinginan, C. Suci, D. Perwira, E. Terapi. Orang yang mengikuti jalan tasawuf pada intinya adalah ingin mensucikan dirinya dari dosa. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kata tasawuf berasal dari kata sufi, yang artinya sederhana, tanpa berkeinginan, suci, perwira, terapi. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C, yaitu suci. Pembahasannya, kata sufi memiliki tradisi untuk mensucikan diri dengan bertaubat. Kemudian orang yang mengikuti jalan tasawuf pada intinya adalah ingin mensucikan dirinya dari dosa. Pendapat lain mengatakan kata ini berasal dari kata sofa, yang berarti kemurnian. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme, pada kemurnian hati dan jiwa. Kita lanjut soal nomor 6. Menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami 875 Masehi, tasawuf mempunyai 3 aspek yang dirumuskan dengan huruf kha dan jim. Dan yang dimaksud dengan kha adalah takholi, yang maksudnya A. bersemedi di tempat yang sepi, B. mengosongkan diri dari hal-hal yang tercela, C. mengisi hati dengan iman dan takwa, D. menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan E. menghormati sesama orang mukmin. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah B, yaitu mengosongkan diri dari hal-hal yang tercela. Pembahasannya, Abu Yazid Al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa arti tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu kha, melepaskan diri dari perangai yang tercela, ha atau kha, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan jim, mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjut soal nomor 7. Huruf kha bagi Abu Yazid dalam dunia tasawuf adalah bermakna at-tohali, yang maksudnya
A. Bersemedi di tempat yang sepi. B. Mengosongkan diri dari hal-hal yang tercela. C. Mengisi hati dengan iman dan takwa. D. Menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Dan E. Menghormati sesama orang mukmin. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah D, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Pembahasannya, Abu Yazid Al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa arti tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu kha atau kho, ya, melepaskan diri dari perangai yang tercela, dan kha, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan jim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut soal nomor 8. Kaum Sufi memiliki tradisi untuk mensucikan diri dengan taubat. Adapun taubat yang dimaksud kaum Sufi adalah A. Taubat yang sebenarnya, taubat yang tidak akan membawa kepada dosa lagi. B. Taubat yang biasa dilakukan, taubat yang akan membawa kepada kesadaran berbuat lagi. C. Taubat yang menyebabkan orang menyadari perbuatan yang seharusnya dilakukan. D. Taubat yang menjadi beban bagi pelakunya untuk mengerjakan kesenangan yang biasa dilakukan. Dan E. Taubat yang dapat meningkatkan makom kaum Sufi sehingga menjadi orang yang maksum. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah E, yaitu taubat yang dapat meningkatkan makom kaum Sufi sehingga menjadi orang yang maksum. Pembahasannya, kaum Sufi memiliki tradisi untuk mensucikan diri dengan taubat. Adapun taubat yang dimaksud kaum Sufi adalah taubat yang dapat meningkatkan makom kaum Sufi sehingga menjadi orang yang maksum, memelihara tidak akan melakukan perbuatan dosa kembali. Kita lanjut soal nomor 9. Robi'ah Al-Adawiyah adalah tokoh yang terkenal dengan pengalaman tasawufnya pada tingkat A. Zuhud Al-Hulul, B. Al-Hulul Widatul Wujud, C. Widatul Wujud, D. Ma'rifah Mahabbah, E. Mahabbah Zuhud. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah D, yaitu Ma'rifah Mahabbah. Pembahasannya, Robi'ah Al-Adawiyah adalah tokoh yang terkenal dengan pengalaman tasawufnya pada tingkat mahabbah dan ma'rifat. Kita lanjut soal nomor 10. Berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf diklasifikasikan menjadi 3 macam. Salah satunya adalah tasawuf falsafi. Maksudnya adalah A. Tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak, B. Tasawuf yang menggunakan pendekatan amal ibadah, C. Tasawuf yang menggunakan pendekatan akal pikiran, D. Tasawuf yang menggunakan pendekatan teori, dan E. Tasawuf yang menggunakan pendekatan matematis. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah C, yaitu tasawuf yang menggunakan pendekatan akal pikiran. Pembahasannya, tasawuf falsafi maksudnya adalah jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat, tauhid, kalam atau teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan dan kita nanti akan membahas kembali soal-soal berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allah.